Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Tasya Basalia Sihombing dengan NIM 8020200259. Saya dari kelas 04 PT3 ingin menampilkan proses dari kuis multimedia saya. Pertama, di sini saya akan mengenalkan beberapa tools, dan tools ini yang merupakan bagian dari basic atau dasar Photoshop itu sendiri. Jadi tools yang pertama yang akan saya kenalkan adalah Magnetic Lasso Tool, di mana fungsi Magnetic Lasso Tool ini untuk membuat seleksi yang melekat pada perbatasan dari piksel yang dipilih. Dan contohnya di sini saya telah menyediakan gambar untuk dijadikan sebagai bahan contoh. Cara penggunaannya, kita dapat meletakkan titik di perbatasan dari piksel yang kita pilih. Tapi sebelum kita melakukan seleksi, kita sudah menentukan dulu bagian mana yang akan kita seleksi. Dan di sini saya akan menyeleksi bagian wajahnya saja, bagian rambut beserta wajahnya, dengan menggunakan Magnetic Lasso Tool. Baik, gambar yang kita seleksi telah berhasil, tetapi di sini hasil seleksian saya kurang rapi. Selanjutnya, tools yang akan saya kenalkan adalah Move Tool, di mana Move Tool ini biasanya sering kita gunakan. Dan fungsi dari Move Tool ini sendiri itu untuk memindahkan seleksi atau layar yang aktif. Memindahkan seleksi dari layar yang aktif. Contohnya, dari hasil seleksian kita tadi dengan menggunakan Magnetic Lasso Tool, ini dapat kita copy paste dan kita letakkan di layar kerja baru. Selanjutnya kita menggunakan Move Tool, di mana tadi fungsinya itu untuk memindahkan seleksi sesuai keinginan kita. Bisa di kiri atau bisa di kanan, bisa di bawah, sesuai keinginan kita. Dan di sini akan saya letakkan sesuai keinginan saya. Dan beginilah contoh kurang lebihnya dengan menggunakan Move Tools. Dan tools selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah Text Tool, di mana fungsi dari Text Tool ini sendiri itu untuk memberikan teks sesuai keinginan atau untuk membuat sebuah teks dengan pilihan teks layer atau mask or selection. Contoh dari Text Tool ini, di sini saya akan membuat sebuah kata sesuai keinginan saya. Tapi sebelum saya melakukan mengetikkan sebuah kata, di sini saya mengukur ukurannya terlebih dahulu. Dan warna yang saya gunakan adalah warna hitam. Oke, kata yang saya gunakan adalah kata beautiful. Dan begini penggunaan atau tampilan dari text tool tersebut. Tampilan yang kedua adalah hue atau saturation, di mana hue itu sendiri untuk melakukan pengaturan inti warna. Dan saturation itu nilai intensitas warna, di mana gambar bisa tampak hitam putih atau bisa tampak sangat putih. Dan contoh dari hue saturation ini, di sini saya telah menyediakan layar kerja di mana terdapat dua gambar yang sama. Dan di layar ketiga ini, saya akan melakukan atau menggunakan perintah hue saturation tadi. Nah, di sini hue dan saturation. Hue itu tadi untuk mengatur inti warna. Di sini saya akan mengatur inti warna mengarah ke dominan lebih warna biru, dominan ke arah warna biru. Lalu saturation tadi itu untuk nilai intensitas warna, di mana gambar bisa tampak gelap, bisa tampak hitam putih, itu mengarah ke kiri, dan bisa juga sangat putih atau sangat cerah lah bisa dikatakan di arah kanan. Dan di sini saya akan mengatur ke arah cerah. Lalu di bawah ini ada lightness. Lightness ini untuk mengatur intensitas warna gelap terang pada gambar. Jadi kalau warna gelap itu mengarah ke kiri dan cerah atau warna terang itu mengarah ke kanan. Dan di sini saya akan mengatur ke arah gelap. Dari sini kita bisa melihat perbedaan dari dua gambar tersebut, di mana gambar di layar pertama ini saya telah menggunakan hue saturation dan tampilannya seperti ini. Perbedaan warnanya sangat berbeda.
Atau kita dapat menggunakan hue saturation itu pada gambar yang telah diseleksi. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan tools quick selection. Dan dari beberapa benang atau tali di dalam gambar ini akan saya seleksi, lalu akan saya menggunakan hue saturation. Oke, karena di sini tidak bisa, saya akan menggunakan di sini. Di sini akan saya seleksi salah satu tali saja untuk saya melakukan tampilan hue saturation. Seleksi telah berhasil, di sini saya akan langsung menggunakan tampilan hue saturation. Perintah dan caranya sama seperti sebelumnya. Hue itu untuk inti warna. Di sini inti warna yang saya tunjukkan adalah warna biru. Lalu saturation itu intensitas warna bisa tampak hitam putih atau sangat putih. Di sini saya membuat sangat putih, sangat cerah. Dan lightness tadi itu mengatur intensitas warna gelap terang pada gambar. Dan di sini saya bikin mengarah ke arah gelap. Dan beginilah tampilan dari hue saturation tadi. Kemudian, tampilan yang ketiga adalah masking, di mana masking ini bisa disebut sebagai pengkombinasian beberapa objek dengan objek lain. Nah, dan contohnya di sini saya akan menggunakan layar kerja sebagai contoh tekstur tadi. Layar kerja contoh tekstur tadi akan saya gunakan untuk tampilan masking juga. Nah, di sini sudah terdapat tekstur yang telah berisi kata beautiful, dan selanjutnya akan saya lakukan pemilihan gambar untuk saya drag di layar kerja ini. Dan tampilan drag-nya bisa seperti ini. Lalu setelah itu di sini saya akan melakukan masking atau menampilkan sebuah masking. Dan tampilan sebuah masking bisa dikatakan seperti ini. Mengkombinasikan beberapa objek dengan objek lain. Jadi objek dari tekstur tadi dengan objek gambar drag ini dikombinasikan jadi hasil tampilannya seperti ini. Selanjutnya, tampilan yang keempat atau tampilan yang terakhir adalah blending mode, di mana blending mode ini ditentukan dalam penggabungan warna antara pixel dalam gambar dan gambar lainnya, serta membantu membuat sebuah gambar semakin artistik. Dan contoh dari blending mode ini, gambarnya telah saya sediakan menggunakan gambar air terjun, dan gambar lainnya yaitu menggunakan gambar angkasa. Dan yang ingin saya blend itu yang di bagian awalnya akan saya blend dengan gambar angkasa ini. Ini saya tentukan atau dapat ditentukan sesuai keinginan atau yang menurut diri sendiri yang sudah pas. Oke, saya di sini akan memilih di sini. Lalu di sini akan saya pilih juga sesuai atau yang pas dengan penyatuan gambar. Saya akan mencoba screen. Kurang pas. Di sini akan saya pilih soft light. Karena menurut saya ini cocok untuk di blend.
Ini adalah hasil gambar yang telah saya blend dengan menggunakan blend mode. Sekian dari saya. Terima kasih.